Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama berjamaah untuk senantiasa hadir melaksanakan salah satu ibadah yang utama di malam hari, yaitu melaksanakan sholat tarawih yang sebelumnya juga kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Yang pertama tentunya semoga sehat semuanya, Bapak Ibu, para pengurus musola Al-Falah Ragunan, Ustaz Ahmad Mulyono, juga sehat selalu Ustaz Amir, dan Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Dan terasa sudah masuk hari yang keberapa kita saudara? Malam yang ke-11 ya, dari hitung itu. Jadi satu tahapan dalam proses ibadah Ramadan telah kita lewati. 10 hari yang pertama adalah Allah membukakan rahmat kepada kita, ada kasih sayang, ada pemberian yang harus kita syukuri, yang mudah-mudahan rahmat senantiasa kita dapatkan. Dan di pekan yang kedua atau 10 hari yang kedua ini kita awali masuk di malam hari ini, yang mudah-mudahan ini pintu maghfirah, pintu ampunan yang Allah buka sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Karena kita yakin hidup kita ini masih banyak salah dan dosa, gitu Pak ya. Kadang-kadang makin banyak usianya bertambah, dosanya makin banyak juga. Walaupun semoga nggak demikian ya. Kita berharap makin usia kita bertambah, amal kita makin banyak. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang diberikan umur panjang, dan umur panjang itu tentu diisi dengan amal-amal soleh. Semoga amal ibadah kita hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, setiap kita punya cita-cita nggak? Punya cita-cita ya, ada sesuatu yang kita inginkan, ada harapan, gitu ya. Kalau seorang pedagang, kira-kira yang paling sering jadi harapannya apa? Untung ya Pak ya, dagangannya laris, laku. Berangkat pagi-pagi atau nyiapin pagi-pagi, pulang sore harapannya habis laku dagangannya, betul? Itu satu harapannya. Seorang pegawai bekerja setiap hari, Sabtu Minggu libur, apa harapannya? Akhir bulan gajian, untuk apa? Hidupannya, gitu ya. Seorang siswa pelajar, apa harapannya adik-adik? Lulus, nilainya baik, begitu. Setiap kita dalam hidup ini pasti memiliki harapan dan keinginan. Ibu-ibu, bapak-bapak ketika berumah tangga punya harapan nggak? Apa? Anak banyak? Kawin lagi. Ya, ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Insya Allah yakin bahwa setiap anak yang lahir itu membawa rezeki. Walaupun katanya belum selesai, banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Kalau nggak dicari kita nggak dapat juga. Tapi semua punya. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang mendorong kita untuk kita termotivasi, semangat untuk mengerjakan sesuatu kalau kita punya harapan, betul? Punya cita-cita, ada sesuatu yang ingin kita raih, betul? Ada sesuatu yang ingin kita capai. Tapi kalau kita hidup kayak air mengalir saja kayak di sungai, hati-hati ada yang nyangkut gitu ya. Kalau kita hanya mengisi hidup kita dengan sesuatu yang apa saja kita jalani, sayang sekali. Kita harus punya yang namanya ulul himmah. Apa? Ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Tadi contohnya dalam keseharian, cita-cita dalam hidup kita mungkin di dunia bermacam-macam. Tapi bagi seorang muslim, nanti kita harus melihat ada 4 hal yang harus menjadi cita-cita utama kita. Nah, nanti kita lihat. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga menjelaskan, sebenarnya hidup ini katanya itu terhubung dari 3 hal. Nah, nanti mohon diingat ini. Hidup kita ini ada 3 hal yang menjadi sebuah spektrum atau sebuah garis lurus yang terhubung. Pertama, hidup itu adalah waktu, yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah prestasi. Nah,
Nah, prestasi ini adalah ketika cita-cita dan harapan itu terwujud. Saya ulang, apa hidup itu? Waktu, amal atau perbuatan kita, dan ketiga adalah cita-cita, prestasi. Itu sebenarnya harus kita pahami, betul nggak? Pertama, tak sadar ya, perasaan dulu kayaknya masih muda, sekarang rambutnya udah pada putih. Dulu masih hitam, sekarang meninggalkan dunia hitam, gitu ya Pak Haji. Dulu kayaknya masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Nggak terasa usia bertambah. Itulah waktu yang nggak bisa mundur kembali. Dan ada batasan usia kita. Nah, kita berharap pahami bahwa ternyata waktu yang Allah berikan selama kita di dunia ini sebenarnya sesaat, hanya sementara, ibaratnya kita sedang bersinggah. Maka fase kedua dari waktu itu adalah diisi dengan amal, gitu. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wasataruduna ilal 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada ayat yang memerintahkan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Wa qul ya'malu, bekerjalah, beramalah dalam dunia ini, karena sesungguhnya nanti Allah, Rasul, dan orang-orang beriman itu menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya Allah mencatat semua amal kita, baik yang baik maupun yang buruk. Itu Bapak Ibu. Bekerjalah. Nah, untuk apa kita bekerja? Tadi spektrumnya ketiga yang disebut dengan prestasi, sesuatu yang kita ingin capai. Nah, kalau coba kita analogikan dengan bulan Ramadan, kita juga harus punya nih, walaupun mungkin sudah berjalan 10 hari yang belakangan ya, masih ada 20 hari. Apa yang menjadi cita-cita kita di bulan Ramadan ini? Apa yang menjadi harapannya? Apa Bapak Ibu? Banyak tuh yang menjadi dalil penguat. Misalkan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita, dihapus dosa-dosa kita. Insyaallah ya. Jadi kita lahir seperti bayi yang baru, kita seperti bayi yang baru lahir kembali. Karena nanti di fase terakhir di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir, maka Allah berikan kita kesempatan untuk terhindar dari azab api neraka. Itqum minan nar, gitu. Ya, itu adalah cita-cita tertinggi kita, diampuni dosa kita oleh Allah. Kemudian apa? Kita akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Bapak Ibu, ada 4 hal nih sekarang secara umum. Kalau tadi kita sebagai ibu rumah tangga, jadi ibu yang baik ya, melayani suami, ya, melayani tanpa diminta, suami memberi tanpa disuruh, harusnya gitu ya. Enak banget tuh. Saya ulang apa? Melayani tanpa diminta, tapi suami memberi tanpa disuruh, punya inisiatif. Itu keluarga harmonis tuh. Itu kan harapan kita ya. Anak-anak juga kita punya harapan jadi anak yang soleh-solehah, yang bisa melanjutkan kebaikan dari orang tuanya, ya, bahkan menjadi penegak agama Allah gitu harusnya, menjadi seorang penyuluh dalam kebaikan bagi masyarakat nantinya. Ada 4 hal yang menjadi apa? Yang harusnya nih menjadi cita-cita kita. Apa harapan kita baik nanti di dunia maupun di akhirat? Yang pertama yang kita harapkan adalah keistiqomahan. Apa? Istiqomah di dalam amal. Maksudnya kita punya cita-cita mohon kepada Allah, ya Allah, semua amal yang sudah saya lakukan dalam hidup ini mengisi waktu itu harus terus terjaga, konsisten, enggak pasang surut gitu, enggak kadang naik kadang turun, kadang semangat kadang enggak. Kadang-kadang kalau lagi nggak semangat malah jatuhnya dosa, buat maksiat. Kita harus istiqomah, bahkan harus teguh dengan keyakinan iman kita. Alhamdulillah sih ya, kalau kita di Indonesia, di Jakarta khususnya, nggak ada terlalu gangguan terhadap orang-orang yang berusaha meracuni, merusak keimanan kita. Tapi di daerah-daerah banyak itu orang-orang yang berusaha agar iman dan akidah kita rusak. Maka kita harus istiqomah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, ya, pencipta langit dan bumi, yang harus menjadi, ya, kita mengibadahi kepada Allah.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalul 'alaihimul malaika wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kalau istiqomah dengan mengatakan Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabb-nya, kemudian dia istiqomah, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu karena Allah memberikan ketenangan. Apa katanya? Tatanazzalul alaihimul malaikah. Malaikat akan hadir kepada mereka dengan mengatakan menghiburnya wala takhafu wala tahzanu. Jadi kalau khauf itu rasa takut, tahzanu rasa sedih. Takut dan sedih itu tidak kita jadikan beban dalam hidup kita. Enggak usah khawatir karena yakin ada Allah. Enggak usah sedih, semua akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama, kalau kita istiqomah yakin bahwa Allah menjadi tujuan kita. Ya, setiap ibadah kita hanya kepada Allah. Memang Allah itu zat yang nggak bisa terlihat, tapi yakin ya bahwa Allah itu senantiasa ada dan hadir bersama kita sebenarnya. Jadi nggak merasa kekurangan, merasa berat hati dan sebagainya. Itu yang pertama Bapak Ibu adalah keistiqomahan. Kemudian cita-cita yang kedua kita adalah husnul khotimah. Akhir hidup kita itu yang baik. Biasanya ditandai dengan kematian yang baik. Makanya ada kalau kita sholat Jumat dikatakan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam berserah diri kepada Allah. Kecuali kita dalam keadaan muslim atau berislam begitu. Nah, ini harus kita jaga husnul khatimah. Bapak Ibu, kita berharap bahwa akhir hidup kita pun husnul khatimah. Orang bekerja juga husnul khatimah. Jangan pada saat dia bekerja di pegawai negeri di tempat-tempat yang mungkin orang memandang yang baik, tapi ternyata akhirnya dia malah sengsara, masuk penjara gitu ya. Karena husnul khatimah. Itu juga hati-hati. Ya, karena menyalahkan amanah yang ada. Jadi sekali lagi kita berharap hidup kita bisa husnul khatimah, kita meninggal dalam keadaan yang baik, didoakan oleh orang-orang sekeliling kita orang yang baik, begitu ya, kita menjadi ahlul khair, ya, orang-orang yang berlaku kebaikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah kita mendapatkan mardhatillah, ridha Allah. Setelah kita meninggal dunia, sebenarnya yang ditimbang itu bukan sekedar amal baik dan amal buruk. Kita masuk surga atau tidak itu tergantung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Kalau Allah nggak ridho, ada orang yang dia ketika masa hidupnya menjadi pejuang Islam, dia menjadi pembela, setiap pertempuran melawan musuh Islam dia berhasil. Tapi ternyata ketika nanti dia di hadapan Allah, ketika mau sudah ditahan, ternyata apa? Niat dia menjadi panglima, menjadi pasukan perang itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji sebagai pahlawan. Ya, karena orang menganggap dia jagoan dan hebat. Ada orang yang dalam hidupnya selalu dermawan, berbagi tampak oleh kita untuk sedekah, memberikan harta, membantu orang lain. Tapi nanti di akhirat kata Allah ditolak amalnya. Karena apa? Oh, niatnya karena ingin dianggap sebagai dermawan. Itu ada dalam kisah di masa Rasulullah SAW. Jadi orang yang tampak oleh mata kita berbuat kebaikan belum tentu diterima oleh Allah. Karena yang utama keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang juga ulama dengan ilmunya, banyak orang mendapatkan tausiah dan nasihatnya, tapi nanti di akhirat orang tersebut tertahan juga masuk surga, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, ditolak amalan dia. Karena apa? Ternyata dia ingin dianggap orang hebat, dengan ilmunya dianggap dia yang menjadi orang yang tidak ada orang lain yang sehebat dia atas ilmunya sehingga orang belajar dari dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kembali bahwa ridho Allah adalah yang paling utama, keridhaan atas amal yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang menjadi cita-cita tertinggi kita adalah kita dimasukkan ke dalam surga dengan kita tidak melewati pintu neraka. Ya, karena memang Ramadan ini salah satu pintu yang menjadi kita untuk dibakar dosa-dosa kita. Dan nanti kalau seandainya kita berbuat dosa lagi setelah Ramadan dan kita belum berjumpa dengan Ramadan dan Allah menyambut nyawa kita, mungkin timbangan amal buruk kita juga masih banyak, harus dibakar terlebih dahulu nanti di api neraka. Walaupun kita yakin setiap yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan mendapatkan surga, tapi tidak mudah untuk masuk surga.
Makanya doa yang selalu kita harapkan adalah waqina adzabannar, terhindar dari azab api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dia terhindar dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu adalah cita-cita kesuksesan yang sejati. Jadi cita-cita paling tinggi adalah kita terhindar dari azab api neraka dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Doa saja kita yang sering kita baca itu kalau mau makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa doa sabu jagat? Apa doa sabu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari azab api neraka. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita masih 20 hari ke depan. 3 hal ini bisa kita lakukan. Pertama, konsisten istiqomah. Yang masih sholat berjamaah dijaga jamaahnya, gitu ya. Yang tadarus baca Al-Quran dijaga, ikut konsisten dengan baca Al-Qurannya. Apalagi puasanya, jangan sampai puasanya sampai ada yang bolong-bolong, begitu kan? Tergoda dengan apa yang di hadapan kita di siang hari, tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah setelah istiqomah kita, semoga kita akhir di Ramadan itu husnul khotimah dengan akhir yang baik, ya. Manfaatkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu menanti datangnya Lailatul Qadar. Itu yang terbaik nanti kita dapatkan amal kita. Kemudian kita mengharapkan ridha Allah dan terakhir kita akan itqun minan nar, terhindar dari azab api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah yang singkat ini untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.